Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Niken dari SMP Mawadah Depok. Masih bicara tentang sistem organisasi kehidupan, kali ini kita akan membahas tentang organ, sistem organ, dan organisme. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang sel, yaitu unit terkecil dari makhluk hidup. Dan sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Organ adalah sekumpulan jaringan yang melakukan fungsi tertentu, yaitu sekumpulan jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Contoh organ pada hewan. Pertama, ada paru-paru yang terdiri dari jaringan epitel, syaraf, dan juga darah. Organ lainnya kita lihat ada jantung yang juga terdiri dari jaringan otot, epitel, syaraf, juga darah. Organ berikutnya adalah lambung. Terdiri dari jaringan otot, jaringan epitel, syaraf, dan juga darah. Lalu ada usus halus. Terdiri dari jaringan otot, epitel, syaraf, dan jaringan darah. Lalu ada usus besar. Terdiri dari jaringan otot, jaringan epitel, jaringan syaraf, juga darah. Lalu ada hati, terdiri dari jaringan epitel, syaraf, juga jaringan darah. Selain itu, masih ada organ lainnya. Sekarang kita lihat organ pada tumbuhan. Dimulai dari organ daun, yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim atau mesofil, serta jaringan pengangkut. Lalu batang, organ batang yang terdiri dari jaringan epidermis, ada parenkim, pengangkut, dan juga penyokong. Berikutnya ada organ akar. Ini juga terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, pengangkut, juga jaringan penyokong. Lalu apa itu sistem organ? Sistem organ adalah sekumpulan organ yang melakukan fungsi tertentu. Sekali lagi ya, sekumpulan organ yang melakukan fungsi tertentu. Ingat ya, sekumpulan organ. Kita lihat sistem organ pada hewan. Kalian bisa lihat di sini ada sistem peredaran darah, sistem syaraf, pernafasan, pencernaan, dan sistem gerak, serta masih banyak lagi sistem lainnya seperti sistem reproduksi dan sistem ekskresi. Kita lihat sistem peredaran darah. Terdiri dari organ apa aja? Yaitu jantung, pembuluh arteri, dan pembuluh vena. Kemudian sistem pernafasan yang terdiri dari organ rongga hidung, bronchus, broncheolus, serta paru-paru. Lalu ada organ pencernaan, paling banyak ya, ada lidah, ada esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Lalu ada sistem gerak, terdiri dari rangka, otot, ligamen, juga sendi. Lalu sistem organ pada tumbuhan, salah satunya adalah sistem respirasi atau pernafasan. Organnya daun yaitu stomata, batang oleh lentisel, serta akar. Kalian tentu mengenal ada istilah akar nafas. Ya. Kemudian ada sistem pengangkut, organnya masih akar, batang, daun, dan yang berperan di sini adalah xilem serta floem. Organisme merupakan gabungan seluruh sistem organ yang saling bekerja sama. Jadi seluruh sistem organ-organ tersebut semua bekerja sama, maka terbentuklah satu organisme.
ya. Ini sistem organ yang bekerja sama kemudian membentuk satu organisme. Sama dengan tumbuhan, ada sistem respirasi, kemudian ada sistem angkut, kemudian ada sistem gerak, dan ini semua juga bergabung menjadi satu, membentuk suatu organisme tumbuhan. Oke, kesimpulan apa yang kita dapat di sini dalam pelajaran kali ini? Satu, yaitu sistem organisasi kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Organ adalah kumpulan berbagai macam jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi tertentu. Kemudian, sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Dan yang keempat, sekumpulan sistem organ akan bekerja sama membentuk organisme. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini beserta kesimpulannya. Jangan lupa kalian download supaya bisa melihat secara offline. Assalamualaikum.